Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Nuri di pelajaran matematika. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas bab pola bilangan bagian pertama, yaitu mengenal pola bilangan. Nah, pada video kali ini, Ibu Nuri akan membahas bagian keduanya, yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. So, siapin alat tulisnya yuk. Mari kita mulai. Pertama, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika dapat kita definisikan sebagai pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Maka, ketika kamu sedang membahas barisan aritmatika, kata kuncinya adalah selisih antar sukunya selalu sama. Nah, itu ya. Jadi yang perlu diingat itu adalah selisih antar sukunya selalu sama. Oke, mari kita perhatikan contoh yang telah disediakan. Kita cek. Terdapat suatu barisan 1, 3, 5, 7. Apakah dia termasuk barisan aritmatika? Dari 1 ke 3, kita lihat selisihnya atau setiap loncat itu bagaimana. Ternyata selisihnya adalah 2. Dari 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Lanjut, dari 3 ke 5, dia juga sama, selisihnya 2. Dari 5 ke 7, sama juga selisihnya 2. Maka ini benar barisan aritmatika. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kedua, terdapat suatu barisan 45, 40, 35, 30. Apakah dia termasuk barisan aritmatika? Kita lihat selisihnya. Dari 45 ke 40. 40 dikurangi 45, selisihnya berapa? Negatif 5. Dari 40 ke 35, oh selisihnya juga sama, negatif 5. Dari 35 ke 30, dia juga sama, selisih 5. Maka, contoh barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Lanjut ya. Ada suatu barisan yang angkanya 1, 2, 4, 7, 11. Kita cek. Selisih dari 2 ke 1 itu katanya 1. 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Dari 2 ke 4, 2. Dari 4 ke 7, 3. 7 dikurangi 4, 3. Betul ya? Dari 7 ke 11 itu adalah 4. Nah, ini barisan aritmatika bukan? Wah, tentu bukan. Kenapa? Karena polanya tidak selalu sama. Coba ingat-ingat, ini barisan apa nih? Ini adalah pola barisan bertingkat. Maka dia bukan barisan aritmatika ya. Next, terdapat suatu barisan yang angkanya 3, 6, 12, 24. Coba selisihnya betul nggak ya? Dari 3 ke 6, kira-kira diapain? Oh, kayaknya ini lebih dikali deh. Dikali 2. 3 dikali 2, 6. Dari 6 ke 12, dia juga dikali 2. Dari 12 ke 24, dia juga sama dikali 2. Apakah dia termasuk barisan aritmatika? Tentu bukan. Kenapa? Karena barisan aritmatika itu adalah selisihnya harus selalu sama. Karena polanya kali, itu dia bukan barisan aritmatika. Paham ya? Kita lanjutkan. Terdapat istilah-istilah pada barisan aritmatika yang perlu kamu ketahui. Pertama, itu adalah suku pertama. Biasanya disimbolkan dengan U1 atau urutan pertama.
Kalau dalam pengaplikasian rumus, biasanya dia selalu disimbolkan dengan A. Jadi A itu apa? Urutan pertama. Yang kedua adalah beda. Beda itu apa? Beda itu adalah selisih suatu suku-suku sebelumnya. Biasanya disimbolkan dengan B. Yang ketiga itu adalah UN. UN itu adalah urutan bilangan ke N atau bilangan yang akan kita cari nantinya. Untuk memastikan apakah kamu sudah memahami A, B, dan UN, mari kita coba latihan soalnya. Di sini terdapat 1, 3, 5, 7. Kira-kira A-nya berapa ya? Oh ya, A-nya 1. Kenapa 1? Karena 1 menduduki urutan pertama. Kemudian kita cari bedanya. B-nya itu adalah U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 3. U1-nya 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Muncul pertanyaan, Bu, boleh nggak kalau aku nyari beda di U3? Boleh banget. Berarti ketika kamu mencari beda di U ketiga, akan dikurangi dengan siapa ya U3-nya? Suku sebelum U3 berapa? U2, maka U3 dikurangi U2 sama dengan 5 dikurangi 3. Hasilnya akan tetap sama, 2. Itu ya. Oke, next. Kalau misalnya UN-nya gimana? UN-nya misal ibu mau cari urutan keempat, maka N-nya itu diganti menjadi 4. Jadi U4 berapa? U4 adalah 7. Karena 7 ada di posisi keempat. Paham ya? Oke, coba sekali lagi. Terdapat barisan 45, 40, 35, dan 30. A-nya berapa? Ya, betul. A-nya adalah 45. Karena 45 menempati urutan pertama. Yang kedua, bedanya. Bedanya berapa? Ibu ngambil lagi dari urutan kedua. U2 dikurangi U1 berarti 40 dikurangi 45. Bedanya adalah negatif 5. Punyanya 40, jajannya pengen 45. Berarti masih kurang. Makanya hasilnya negatif. Negatif 5. Gitu ya. Lanjut, yang terakhir kita akan mencari UN. Misalnya UN-nya ibu mau cari urutan ketiga, maka U3 sama dengan 35. Jadi N-nya diganti dengan 3 karena mencari urutan ketiga. Sekarang menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Terdapat rumus untuk menentukan urutan ke N pada aritmatika. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kita coba kerjakan contoh yang pertama. Di sini ada sebuah soal tentukan suku ke-100 pada pola bilangan berikut. Ada 1, 3, 5, 7. Katanya mau mencari suku ke-100, maka kita akan mencari U100. Karena N-nya itu diganti menjadi urutan ke-100. Gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita tulis hal-hal yang kita ketahui pada soal. Di sini dari barisan 1, 3, 5, dan 7. Dapatkah kamu menentukan A-nya? Nanti ditulis, diketahui. A-nya adalah 1 karena 1 adalah urutan pertama. Kemudian kita cari bedanya dulu. Bedanya itu adalah U2 dikurangi U1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Terus apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui tadi adalah U100. Karena mau mencari urutan ke-100 kan, maka N-nya itu adalah 100 gitu. Rumusnya tadi katanya UN sama dengan A plus N-1 dikali B.
maka N-nya kita ubah menjadi 100. Dan semua yang kita ketahui kita masukkan ke rumus. U100 sama dengan A-nya kita ubah menjadi 1 ditambah N-nya kita udah tahu 100 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 2. Maka kita operasikan. U100 sama dengan 1. Ini dia nggak diapa-apain ya. 1 karena tidak diapa-apakan turun. Ditambah kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Dikali 2. Gitu. Lanjut, pertambahan sama perkalian mana dulu yang harus dikerjakan? Perkalian ya. Maka U100 sama dengan 1. 1 belum diapa-apain nih. Turun. Ditambah 99 dikali 2 itu adalah 198. Kalau sudah tinggal dijumlahkan. U100 itu 1 ditambah 198 sama dengan 199. Paham? Selanjutnya, ada contoh kedua. Tentukan suku ke-100 pada pola bilangan berikut. Masih sama nih. Cari suku ke-100 dari barisan 45, 40, 35, 30. Hal yang pertama kali harus dilakukan itu adalah tulis dulu diketahuinya. Apa yang kamu ketahui dari soal di atas? Kamu dapat menentukan dulu A-nya berapa. A-nya sama dengan 45. B-nya U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 40. Dikurangi U1, 45. Maka 40 dikurangi 45 adalah negatif 5. Lanjut, N-nya berapa? N-nya itu adalah yang dicari. Katanya ini suku ke-100, maka N-nya sama dengan 100. Gitu. Oke, kita masukkan ke rumus. Kita udah tahu nih, rumus dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Disuruh nyari urutan ke-100. Maka U100 sama dengan A-nya udah diketahui, masukkan 45 ditambah N-nya jadi 100. Itu ya, kan ininya N-nya 100, maka ininya juga 100. 100 dikurangi 1 dikali B-nya. B-nya berapa? Negatif 5. Oh, B-nya negatif 5. Gitu. Tinggal operasikan. U100 sama dengan 45 belum diapa-apakan, turun. U100 sama dengan 45 ditambah. Yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. 100 dikurangi 1. 99 dikali negatif 5. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Perkalian. Perkalian dulu 99 dikali negatif 5. Berapa nih? Ingat, 45 belum diapa-apain turun. Ditambah 99 dikali negatif 5. 99 dikali 5 itu katanya 495. Sekarang yang jadi PR itu 99-nya positif, 5-nya negatif. Ingat lagi, sifat operasional. Ketika positif bertemu positif, jawabannya akan positif. Positif ketemu negatif, jawabannya akan negatif. Negatif bertemu positif, jawabannya akan negatif. Negatif bertemu negatif, jawabannya akan positif. Ketika perkalian positif bertemu dengan negatif, tadi hasilnya apa? Negatif ya. Maka di sini negatif 495. Di sini masih belum selesai. 45 ditambah negatif 495. Ada positif, ada negatif. Oke, operasinya gimana? Positif bertemu negatif, hasilnya akan negatif. Maka U100 sama dengan 45 dikurangi. Ini kan dioperasikan ya. Positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Dikurangi 495. Punya 45, tapi pengen jajannya 495. Maka hasilnya kurang, harus utang. Yang namanya utang itu negatif. Berarti U100 itu sama dengan negatif 450. Sampai sini dulu. Paham?
Yang kedua adalah deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika dapat kita definisikan sebagai penjumlahan dari seluruh suku pada baris aritmatika atau jumlah n suku pertama. Biasanya deret aritmatika itu disimbolkan dengan Sn. Oke, kita perhatikan apa bedanya barisan aritmatika dengan deret aritmatika. Kalau barisan itu 1,3,5,7 urutannya ya. Tapi kalau deret itu kan katanya jumlah penjumlahan dari seluruh suku atau jumlah n suku pertama. Ketika ada barisan 1, 3, 5, 7, maka deretnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Yang kedua, ketika ada barisan 45, 40, 35, 30, maka deret aritmatikanya 45 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 30. Gitu ya. Jadi yang membedakan barisan dengan deret, kalau barisan itu ya urutannya, kalau deret itu penjumlahannya. Tapi ingat ya, barisannya itu aritmatika karena ini deret aritmatika. Oke. Next. Bagaimana cara menentukan deret aritmatika? Nah, cara nentuinnya kita punya rumusnya. Kan tadi katanya deret itu disimbolkannya dengan Sn. Maka rumusnya itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Rumus ini dapat digunakan ketika A dan UN-nya diketahui. Kalau UN-nya belum diketahui bagaimana? Nah, berarti pakai rumus yang kedua. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Rumus ini dapat digunakan jika diketahui A dan B-nya saja. Jadi UN-nya nggak diketahui. Itu ya. Coba kita kerjakan contohnya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, dan 7. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita tulis dulu hal-hal yang diketahui dari soal tersebut. A-nya kita bisa ketahui, A-nya adalah 1. B-nya bisa diketahui enggak? Bedanya adalah 3 dikurangi 1. U2 dikurangi U1 sama dengan 2. Yang ketiga itu adalah N-nya. Karena diminta jumlah 100 suku pertama, maka N-nya itu adalah 100. Terus pakai rumus yang mana? Karena kita hanya mengetahui A, B, dan N tanpa mengetahui UN, maka rumus yang akan digunakan yang ini. Coba kita masukkan rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Kita akan memasukkan semua yang kita ketahui ke dalam rumus. Karena di sini kita mengetahui N-nya 100, maka kita akan mengganti setiap N menjadi 100. S100 sama dengan 100 dibagi 2. N-nya digantikan jadi 100 dikali 2 kali 1. A-nya diganti menjadi 1 plus N min 1 berarti 100 dikurangi 1 dikali B. B-nya itu adalah 2. Nah, udah seperti itu kita operasikan. S100 sama dengan 100 dibagi 2 itu berapa? 50. 2 dikali 1 itu adalah 2 ditambah yang di dalam kurung operasikan. 100 dikurangi 1, 99 dikali 2. Nah, terus gimana? Kan kita harus mengoperasikan yang ada di dalam kurung. Tapi pertambahan dan perkalian lebih mana yang duluan? Perkalian ya. Kita operasikan S100 sama dengan 50 dikali 2 ditambah
perkalian. 99 dikali 2 itu adalah 198. Oke, ketika sudah, yang perkaliannya kita lanjutkan. S100 sama dengan 50 dikali 200. 200 dapat dari mana? 2 ditambah 198. Nah, 50 dikali 200 itu berapa? Oh, S100 itu adalah 10.000. Gitu ya. Sekian materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat ya meskipun masih belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah!